Ya, Ya. Udah rame Kak Syam di sana ya? ini Wah, ada di ruang 78. oke, Masya Allah. Oke, sudah mulai banyak ya Kak Yudo. Apa kita mulai aja? Boleh, Kak Alam, insyaallah. Oke, teman-teman, Kakak buka dulu ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Udah. Ya. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat semua nih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita bisa berkumpul ya pada pagi hari ini di acara training motivasi tingkat SMP. Udah banyak juga nih yang kumpul di cabang bintang pelajar masing-masing ya. Kita kan ada seluruh Indonesia ya. Yang paling jauh dari mana nih? Jadi kita pagi ini AMP. Jadi untuk AMP-nya diadakan secara online. Tadi ada dari Kencana Loka BSD. Halo, halo. Kedengeran ya yang Kencana Loka ya? Kedengaran. Oke. Kedengeran. Dari berbagai kota ya, Kak? Iya. Nah, ada Grand Wisata juga nih. Satu tempat sama Kak Alam. Grand Wisata masih 3 orang. Yang lain insya Allah menyusul ya. Terus tadi ada dari Semarang ya. Sama Kak Hasan. Kak Syukron, ada Kak Syukron tuh. Dari mana Kak Syukron? SI ke Alam, dari SI hadir. Oh, dari SI. Dari SI udah ada berapa orang Kak Syukron? Ada 4 orang, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, mungkin yang lain ada yang dari rumah juga ya, online. Semoga sehat-sehat selalu teman-teman ya. Semangat ya hari ini teman-teman. Kita
ikuti acara training motivasi pagi hari ini? Semangat nggak? Semangat Kak, alhamdulillah. Semangat ya. Semangatnya dong. Ayo dong. Semangat Kak, semangat. Semangat Semangat Kak, ya. semangat. Oke, siap. Oke, teman-teman tahu nggak tujuannya adanya training motivasi hari ini? Ada yang tahu nggak? Mungkin bisa angkat tangan atau open mic-nya. Pertanyaan gitu, kasih pertanyaan ini bisa. Apa untuk memotivasi kita? Ya, betul. Dari siapa ya? Bima ya? Oke. Salah satunya untuk memotivasi teman-teman ya, karena akan menghadapi tahun ajaran yang baru, agar lebih siap nih, lebih fresh gitu ya. Jadi nggak kaget. Jadi kita hari ini meningkatkan dulu nih, ngecas dulu bahan bakarnya. Jadi kayak mobil kan harus isi bensin dulu sebelum melakukan perjalanan yang panjang gitu ya. Oke. Oke teman-teman, sebelum mulai biar lebih relax ya, mau main games nggak? Boleh Kak? Boleh. Kita main games ya. Siapa? Oke, sebentar. Tebak-tebakan nih. Boleh. Kita main games. Apa aja? Oke. Udah kelihatan ya teman-teman ya di layarnya masing-masing. Udah ya. Apa tulisannya? Ada yang bisa? Terus Bacain. peraturan slide akan muncul sambil kamera bertanya terkait gambar yang Oke. Mungkin agak delay ya. Sini judulnya games cari gambar berbeda. Nah, untuk ini aturan mainnya. Nanti akan ada gambar yang muncul ya. Ada gambar yang muncul, jadi teman-teman diminta untuk konsentrasi nih. Perhatikan gambar yang muncul. Dan nanti di situ akan ada pertanyaan terkait gambar yang akan muncul. Oke. Nah, kalau teman-teman udah bisa jawab, teman-teman bisa raise hand dulu, angkat tangan, atau mungkin kalau misalnya ada yang berkendala, tulis di chat ya, komentar ya. Ya, jadi satu-satu nih. Kalau ada yang berani tanya langsung kalau ada yang berani jawab, silakan angkat tangannya dulu ya. Oke, siap? Udah siap belum? Siap Kak. Siap Nggak ya? terlalu sih, Slideshow tapi dulu, oke. Mas Alam. Bener. Alam, Oke. slideshow dulu Kak. Datang Slideshow sendiri. dulu. udah siap. Di saya masih delay. Biar Setuju nggak? Oh, kalau tidak setuju. nanti kelihatan kunci jawabannya kalau. Lo nggak ada. Bentar. Iya. Udah muncul belum Kak Yudo? Dari gambar berbeda. Udah Mas, cuman belum Udah, di Kak, slideshow kalau di sini. Belum full screen, belum full screen. Belum full screen. Nah, Ya. ya, di full screenin dulu. Enable dulu itu mungkin. Gimana? Sudah muncul? Belum Kak, belum ada PPT-nya, belum kelihatan. Ini paling banyak ya, tuh. Yang lain coba lihat. Cuma 2 deh. Bentar ya. Emang kalian udah selesai liburannya? Belum. Nggak liburan gitu maksudnya? Karena kasihan ya, nggak diajak liburan ya. Udah Kak, udah. Mantap. Udah ya? Ya. Udah ya. Tadi udah. Masih ingat nggak aturannya? Nanti akan ada Ya. gambar yang muncul. Kemudian akan ada pertanyaan terkait gambar tersebut. Dan kalau teman-teman bisa jawab, langsung angkat tangan ya, atau raise hand. Atau bisa tulis di chat. Oke? Oke, kalau sudah siap, silakan dilihat gambarnya. Cari gambar
yang berbeda. Ada di nomor berapa aja? Dua tiga. 23 23 23 23 39 39 39 39 sama Wah, 66. banyak nih. 6. Ayo yang berani, satu orang. enggak Siapa nih? 51 Ada 35. 51 ada Atta Farel. 35. Atta Farel Kenji dulu coba. 51 6. Sama semua. habis itu 6. 66. aduh, Jawab. berapa? Berapa lagi yo? Berapa? 65 bukan 66 66. 66 23. Ini. 29. Dan itu. 23, 39, 23, sama 66. 39. Terus Ya. satu lagi 66, Kak. 66. 6. Nih. Oke, kita lihat jawabannya ya. Siapa tuh yang benar tadi? Benar semua nggak? benar Benar ya. Benar benar Kak, benar. Oke. Sip. Gimana teman-teman? Udah lebih siap ya? Kita mengikuti lebih acara siap. pagi hari ini. Gak apa-apa. Nah, nanti setelah ini akan ada materi yang menarik nih dari Kak Yudo ya. Judulnya Masa Putih Biru, Raih Ilmu dengan Seru. Wah, jadi sesuai seragam SMP ya, putih biru. Tuh. Kemudian nanti juga ada sesi tanya jawab dengan alumni nih teman-teman nih. Ada Kak Zahra Khairunisa gitu dari apa namanya yang lolos ya SMA Lab School Jakarta. Wah, siap-siap nih teman-teman ya. Oke, selanjutnya mungkin Kak Yudo. Udah siap Kak Yudo? Siap, insya Allah. Oke, siap Kak Yudo udah siap nih. Teman-teman siap nggak nih? Udah nggak sabar ya dengerin Kak Yudo ya. Oke, kalau gitu saya persilakan Kak Yudo untuk membawakan materi yang seru nih, biar teman-teman lebih fresh menghadapi tahun ajaran baru. Silakan Kak Yudo. Oke, siap. Syukron jazakumullah khair kepada Kak Alam ya yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk saya sharing atau diskusi dengan adik-adik ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Intonasinya, jawabannya semangat semua nih. Yang tadinya kakak semangatnya 60% udah jadi 100 nih. Karena terpapar atau tertular semangat dari adik-adik semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah serta karunia-Nya kita masih diberikan waktu nih adik-adik untuk bisa berkumpul bersama dalam keadaan semoga sehat dan sebaik-baiknya. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan terbaik, uswatun hasanah bagi kita semua. Dan salawat dan salam tidak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan semoga sampai kepada kita nih adik-adik selaku umatnya yang semoga selalu diberikan konsisten dan atau keistiqomahan untuk bisa selalu menerapkan dan mengamalkan segala bentuk sunnah-sunnahnya. Oke, sebelum mulai kita sapa terlebih dahulu nih adik-adik yang di cabang, yang dari Kak Eko. Ini dari mana Kak Eko Pujiarwanto? Luar biasa, silahkan yang di cabang untuk bisa memposisikan diri senyaman mungkin ya, bisa duduknya tegak tuh, kemudian bisa melihat ke layar semua
dan juga bisa perhatikan dengan sebaik-baiknya. Nah, pokoknya silahkan cari posisi duduk yang PW terlebih dahulu ya. Posisi enak dulu agar nanti nyaman, tapi bukan berarti malah jadi tidur ya atau jadi ngantuk ya. Nanti silahkan kakak-kakak yang di Sabang juga mengkondisikan ya agar berjalan sebagaimana mestinya dan tetap kondusif dan tetap materinya tersampaikan dengan baik ya insya Allah. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan berdiskusi tadi mengenai putih biru ya. Jadi selamat kepada adik-adik semua yang sudah naik kelas ataupun pindah jenjang ya, yang dari kelas 6 ke kelas 7, yang dari kelas 7 ke kelas 8 dan selanjutnya seperti itu. Mungkin masih dalam masa-masa transisi ya, dari masa-masa SD sering main atau SD udah sering belajar, SMP harus belajar lagi. Nah, kita akan kupas tuntas apa sih pentingnya untuk belajar di putih biru ya, tadi temanya ya, nanti kita judul spesifiknya nanti akan kita lihat di layar slide ya. Oke, tadi udah fokus juga ya insya Allah adik-adik dengan games yang dibawakan ke alam, jadi kita bisa lebih khusyuk dan hikmat lagi dalam mendengarkan materi atau mungkin diskusi ya, kita sesinya sharing lah ya. Kakak juga di sini banyak sekali mendapatkan ilmu dan juga banyak sekali mendapatkan inspirasi dari adik-adik berprestasi. Oke, kita mulai dulu mungkin dengan lafadz basmalah secara bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi adik-adik dari KL, ada yang dari luar Pulau Jawa enggak nih? Atau udah pada masuk ya yang luar Pulau Jawa? Kalau di daerah Jawa masih ada yang libur nih, kayak di beberapa Jakarta masih ada yang libur, di Bogor juga libur. Ada yang dari luar Jakarta, Jabodetabek? Dari Semarang, selain Semarang ya? Saya Jakarta. Dari mana? Yogyakarta? Jaksel, Jakarta. Oh, Jaksel. Oke, masih masuk ya? Masih libur ya maksud kakak. Oke. Semoga nanti bisa khusyuk ya. Insya Allah tadi dalam keadaan kondisi baik ya, semuanya sehat dan semangat. Kakak akan coba terus jaga semangat adik-adik sampai dengan 1 tahun pelajaran ke depan. Insya Allah ya, tapi itu kembali lagi kepada adik-adik bagaimana bisa menerima segala informasi sebaik mungkin. Oke, kakak izin share screen dulu ya, Kak Alam. Silakan Kak Yudo. Nah. Oke, sudah terlihat ya, Kak Alam? Sudah Kak Yudo. Oke, jadi mohon bantuannya Kak Alam nanti kalau misal slide-nya belum pindah atau mungkin suara saya nggak masuk bisa diingatkan ya, takutnya ada kendala teknis. Siap. Oke, jadi tadi temanya itu kita putih biru dengan apa? Temanya Kak Alam tadi? Putih biru raih ilmu dengan seru. Oke, itu temanya. Nah, kalau judul khususnya ini nih, keutamaan belajar dan berilmu untuk mendapatkan atau meraih pembelajaran yang seru. Disampaikan oleh saya Reformantiasto Yudhoyono atau bisa dipanggil Kak Yudo ya kalau kepanjangan. Oke, kita start dari sini adik-adik. Nah, pentingkah berilmu? Penting nggak adik-adik? Ada yang mau resen menyampaikan pendapatnya? Penting nggak sih punya ilmu itu? Kenapa penting, Azam? Karena kalau nggak ada ilmu kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Masya Allah, luar biasa nih, filosofis banget nih. Jadi kata Azam betul ya. Jadi kenapa kita harus berilmu agar kita bisa membedakan benar dan yang salah ya. Jadi patokannya apa nih antara kebenaran, amar ma'ruf dan kemungkaran gitu. Jadi apa pembedanya itu dengan ilmu ya. Yang paling penting sudah pasti ilmu agama ya. Maka harus dipelajari dulu. Kemarin kan sudah belajar ya Kak Alam dengan Ustadz. Konsultan keislaman, bagaimana cara berwudu, bagaimana menjadi muslim yang idaman itu sesuai dengan sunnah-sunnahnya dan lain sebagainya. Betul Azam, syukron ya Azam atas jawabannya agar kita bisa membedakan nih mana yang benar dan yang salah. Nah itu harus menggunakan ilmu yang enggak asal. Kalau kata saya mah ini benar nih gini, belajarnya gini, kata saya gini. Nah enggak ya, enggak bisa kita memutuskan hanya dengan berdasarkan anggapan kita atau alasan kita aja gitu. Oh saya mah beranggapannya seperti ini Kak. Nah nggak bisa, itu harus butuh ilmu.
Pun begitu pula dengan ilmu-ilmu dunia seperti matematika, IPA, IPS dan lain sebagainya itu juga harus kita pelajari ya, karena agar bisa membedakan oh mana nih ilmu tentang fisika kalau hukumnya seperti ini bagaimana gitu. Oke, azam syukran. Nah, penting ya, sangat-sangat penting. Jadi ilmu merupakan warisan para nabi yang akan senantiasa menjaga pemiliknya. Apabila ilmu digunakan akan terus bertambah dan orang yang memiliki ilmu akan memperoleh pertolongan karena ilmunya itu tadi. Jadi ilmu itu suatu hal yang luar biasa ya, lebih berharga daripada harta, jadi bisa kita wariskan juga dan amalnya pun akan mengalir terus adik-adik. Amal jariahnya akan terus mengalir kalau kita bisa mengajarkan. Mungkin di sini adik-adik punya adik juga ya yang masih SD. Nah, bisa diajarkan ilmu ngaji, ilmu misalnya matematika, berhitung dan lain sebagainya. Itu sangat penting dan diturunkan turun temurun oleh para nabi ya. Masya Allah, ini para nabi pun membawa risalahnya. Terkhusus nabi kita Muhammad SAW, beliau pun banyak sekali mengajarkan ilmu-ilmu tentang muamalah, kemudian tentang ilmu-ilmu perang, ilmu pemerintah dan lain sebagainya ya, selain dengan ilmu agama. Kalau itu kan sudah wajib ya, harus kita pelajari dan kita ketahui juga gimana cara beribadah, mentauhidkan Allah seperti apa agar terhindar dari kesyirikan dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya bagaimana cara mendapatkan ilmu? Ada yang tahu gimana caranya? Belajar. Belajar. Kemudian ada lagi atau belajar saja? Experience. Masya Allah, pengalaman luar biasa. Ya, pengalaman, belajar, terus Baca buku. Searching. Membaca, Kak. searching, baca Juga. buku. Apa tadi terakhir? Baca Ilmu Al-Quran. itu bisa dari mana saja, cuman berbeda-beda 4. Pengamatan. Oh, baca Quran, pengamatan, observasi ya bisa dari mana saja, tergantung tempat ya. Jadi harus bisa memposisikan diri nih. Adik-adik lagi di cabang nih, menyimak. Nah, itu juga bisa mendapatkan ilmu ya dari kakak-kakak bikon, kakak-kakak guru, kakak staf yang di cabang dan lewat training motivasi ini. Betul ya adik-adik, dan kalau dirangkum menjadi satu, intinya adalah belajar ya. Bisa belajar dari experience tadi, pengalaman, belajar dari Al-Quran, dari membaca Al-Quran ya, tafsirnya dibaca. Kemudian asbabul nuzulnya, kenapa ayat ini bisa turun? Nah, itu dibaca. Kemudian dari pengalaman saya lagi jalan pulang nih Kak, tiba-tiba ada kejadian ini. Nah, itu bisa menjadi sebuah pembelajaran, diambil ibrohnya ya, pembelajarannya apa. Kemudian di mana-mana bisa ya, tapi intinya belajar ya, bisa membaca, kemudian melihat atau tadi mengamati ya. Nah, belajar itu apa sih? Yaitu proses untuk mengerti sesuatu. Belajar dan mengejar ilmu sama pentingnya nih, keduanya tidak dapat dipisahkan. Jadi antara mengejar ilmu dengan belajar itu nggak bisa dipisahkan ya. Orang yang tidak mempunyai ilmu wajib menuntut ilmu tuh. Jadi jangan merasa diri saya udah punya Kak, saya udah tinggi ilmunya. Nah, jangan gitu ya. Jadi nanti takutnya terjatuh atau tergelincir ke takabur gitu. Jadi silahkan adik-adik mau sampai kapanpun itu, karena belajar itu mulai dari kapan sampai kapan adik-adik? Sampai mati. Dari mulai mana? Dari buayan ibu sampai yang lahar. Masya Allah, betul begitu ya. Jadi jangan berpuas diri untuk selalu belajar ilmu-ilmu positif ya. Baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia atau akademik gitu ya. Nah, orang seorang itu tidaklah akan dilahirkan dalam keadaan pandai. Jadi ilmu pengetahuan itu pastinya harus diusahakan dengan belajar. Itu Muhammad Jamaluddin ya. Jadi itu harus selalu belajar. Jadi nggak bisa kita disetting nih adik-adik, yang di cabang maupun yang online maupun yang sekarang lagi di rumah di perjalanan. Nggak bisa kita lahir tiba-tiba udah jadi sarjana psikologi nih, udah pandai dalam mengatur pemerintahan, udah gini. Enggak ya, nggak bisa langsung formatnya atau template-nya dari lahir langsung bisa atau mahir ya. Nah, maka dari itu inilah yang kita butuhkan, baik itu lewat bimbel, lewat sekolah masing-masing adik-adik maupun lewat teman-teman adik-adik. Pokoknya yuk belajar terus. Untuk apa tadi? Untuk mencari ilmu ya. Ilmu untuk apa? Membedakan salah benar. Ilmu untuk apa? Untuk bisa memanfaatkan
segala sesuatu agar bisa berguna gitu bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, yang berikutnya cara belajar yang satset dan anti stres, tahu nggak gimana? Adik-adik punya nggak cara belajar yang jitu? Gimana coba adik-adik belajarnya? Hidup tidak aja. Please. Jangan Musik. Raffi. 7 kali, 10 kali. Dari KL kan menjawab. Oke, silahkan. Dari cabang KL. Dengan siapa nih? Saya Raffi. Raffi. Oke, silahkan Raffi. Gimana kalau cara belajar Raffi ini biar satset dan nggak jenuh? Anti stres. Format belajar kita itu udah jauh dari buku, jauh dari tradisional lah menurut saya. Jadi cara paling efektif sekarang itu belajar dari YouTube, belajar dari Google. Itu yang anak itu pasti gampang belajar kalau di situ. Tapi kalau lisan atau buku pasti susah. Iya. Jadi zaman modern ya, digitalisasi ya Raffi. Ya. Oke, jadi kalau Raffi sendiri bisa referensinya jadi berbagai sumber ya, bukan hanya dari buku tapi dari sosmed, kemudian dari YouTube tadi ya. Oke. Raffi sukanya belajar apa nih? Mata pelajaran yang paling diminati atau yang paling disukai? Sejarah dan politik. Masya Allah, sejarah dan politik ya. Oke, berarti tahu perkembangan JIS ya. Oke, luar biasa nih anak SMP udah melek pada politik ya. Biasanya masih hal-hal terkait dunianya, misal pendidikan atau hobi dan lain sebagainya. Oke, syukron Raffi atas jawabannya, luar biasa. Jadi tadi ya dari berbagai sumber, tidak hanya dari buku atau dari sekolah saja, tapi bisa dari medsos, bisa dari YouTube dan lain sebagainya. Intinya bisa memaksimalkan apa yang sudah difasilitasi oleh orang tua ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi ada beberapa cara pembelajaran yang bisa adik-adik terapkan nih. Mungkin bisa cocok, mungkin tidak ya, tergantung adik-adik. Karena tadi kayak Raffi juga bisa aja yang Raffi cocok diterapkan di yang lain, tapi ada juga yang saya mah masih textbook Kak, harus buka buku biar hafal gitu. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang saya mah lewat video pembelajaran Kak, rekaman di Bintang Pelajar, kemudian lewat live interactive learning, kalau yang online dan lain sebagainya. Jadi tipenya masing-masing ya, adik-adik bisa pilih sesuai dengan yang adik-adik minati dan adik-adik bisa optimal untuk menggunakan cara tersebut. Nah, kalau yang ini kita lihat ada teknik Pomodoro adik-adik. Jadi Frances Cirillo merupakan penemu teknik belajar Pomodoro di tahun 1980 saat ia berada di masa kuliah tuh. Jadi pada kuliah saya nemuin nih teknik ini kata Cirillo ya. Teknik ini mengacu pada manajemen waktu dengan interval waktu tertentu dan diselingi oleh waktu istirahat. Jadi ada breaknya ya, jadi ada interval atau jarak tertentu di saat belajar. Caranya gimana kalau menurut beliau? Nah, bisa decide on the task that you need to do. Jadi apa saja di list ya, kita mau ngerjain apa nih? Pertama, saya besok ada PTS Kak. Besok ada ini. Nah, itu ada PR. Silahkan dicatat ya oleh adik-adik, bisa lewat handphone, di note, atau mungkin di tulisan gitu, silahkan. Nah, yang berikutnya set timer tuh 25 menit. Jadi di set timernya 25 menit. Ini kalau pembelajaran di rumah masing-masing ya. Jadi mandiri, jangan kalau di sekolah nerapin ini kan sekolah udah punya sistemnya sendiri ya. Di BP juga insya Allah sudah punya sistemnya sendiri. Jadi nggak bisa diterapkan ini. Jadi ini menerapkannya untuk belajar mandiri ya adik-adik sekali lagi. Nah, set 25 menit, work on the task, kemudian kerjakan pekerjaannya. Nah, setelah 25 menit, take a short 5-minute break. Jadi silahkan untuk istirahat dulu selama 5 menit. Lanjutkan lagi selama kalau udah ada 4 pekerjaan atau 4 kali break. Nah, bisa yang kelimanya nanti bisa break selama 15-30 menit. Sampai pekerjaan adik-adik selesai gitu. Jadi silahkan bisa break. Jadi nggak jenuh ya, Kak, saya PR-nya banyak nih. Kemudian belajarnya banyak. Nah, silahkan dicicil, di manajemen waktunya seperti itu. Jadi bisa adik-adik untuk break selama 5 menit, kemudian lanjut lagi kalau udah 4 kali break, ya itu kelimanya bisa break kelima itu bisa 15-30 menit. Ntar ya kameranya burem.
Oke. Nah, yang berikutnya project goals ya. Jadi penting itu memiliki ciri berdampak pada dirimu dan tidak bisa diwakilkan orang lain. Jadi ada yang pekerjaan itu penting dan genting ya. Genting itu memiliki ciri dari waktunya yang tidak bisa dimundurkan atau dimajukan. Jadi adik-adik harus bisa melihat skala prioritas ya, atau skala yang mana nih yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Tadi kan udah ya, oh kita harus memanajemen waktu seperti ini ya, untuk agar tidak jenuh dalam belajar. Bisa juga tadi belajarnya lewat YouTube, kemudian video pembelajaran di Bintang Pelajar, kemudian lewat aplikasi-aplikasi atau metode lainnya. Nah setelah itu gimana baginya Kak? Oh, saya ada kerja kelompok, kemudian ada PR, ada project, kemudian besok PTS lagi. Kok bisa ya PTS? Ada juga tugas Kak. Wah ribet Kak, banyak. Belum disuruh orang tua, suruh ini, suruh itu. Nah kan kadang banyak ya, atau ngasuh adik, nganter kakak, dan lain sebagainya. Nah bisa digunakan the Eisenhower Decision Matrix. Jadi ini bisa dibedakan jadi penting dan genting nih. Jadi ada yang urgent dan tidak urgent. Ini important dan not important. Penting dan tidak penting, dan mendesak dan tidak mendesak gitu. Jadi ada 4. Ada yang do, harus dikerjakan, di set, bisa di ini schedule, diganti ya waktunya. Kemudian delegate, bisa dilimpahkan ke orang lain nih. Maupun di delete atau dihapus ya. Pada saat itu ya, nggak misalnya, saya ngegame Kak. Oh, ya dihapus dulu lah, jangan ngegame dulu kalau misalnya lagi banyak tugas, nanti kan bisa terbengkalai. Jadi silahkan adik-adik yang di cabang maupun yang di online untuk bisa mengatur kembali apa nih yang saya lagi butuhkan sekarang. Mungkin karena sekarang masih tahun pelajaran, nah ini baru ya, masih fresh, silahkan bisa di rinci lagi nih, nanti kedepannya saya harus apa nih, dan harus punya tujuan juga ya adik-adik dalam belajar itu untuk apa tadi. Oke, kita ke sini adik-adik pilih do, delete atau decade ya, itu mengikuti ini seperti ini ya. Coba yang dipilih ya, do, decade, delete maupun delete. Untuk adik-adik pada saat belajar mempersiapkan PTS besok hari, itu masuknya do, decade, delete atau delete? Do. Oke, betul ya, karena nggak bisa diinikan lagi ya. Nah, untuk persiapan OSN, apabila adik-adik ada PTS, kemudian ada OSN yang 2 bulan lagi, nah itu belajarnya seperti apa yang OSN? Do, decade, delete atau delete? Decide ya. Oke, bisa dilimpahkan lagi. Nah, kalau misalnya meeting organisasi adik-adik. Nah, adik-adik nih kepala bagian nih, biasa di MPLS ya. Sekarang lagi MPLS, tapi tiba-tiba ada mendesak besoknya PTS nih, bukan MPLS. Misal ada kegiatan peringatan Hari Besar Islam, atau mungkin ada kegiatan sekolah ya, misal event ini apa sih, pengadaan pameran food gitu. Nah, tapi bentar. Nah, kemudian adik kabagnya tuh besok ternyata ada lomba OSN-nya besok. Nah, itu digimanain tuh? Berarti yang rapat OSIS-nya. Delegate Ya. Delegate kayaknya. Oke. Delegate ke siapain? Ke orang lain gitu. Ke member OSIS yang lain. Oke, luar biasa. Ini kayaknya pengurus-pengurus OSIS semua ya ini. Bukan sih Kak. Saya anggota doang. Anggota doang Kak. Anggota doang. Luar biasa. Yang di cabang juga ya, harus aktif juga ya nanti di ininya, di sekolah masing-masing maksudnya. Bisa akademik tapi juga harus ikut ekskul juga ya. Entah itu ekskul ini apa sih, olahraga, kemudian bisa ekskul robotik dan lain sebagainya. Pokoknya bisa aktif untuk agar bisa dari sedari SMP itu mengatur waktu. Ini ada belajar, ada ini. Nah, yang berikutnya kalau yang keempat, yang urgent, not urgent. Kalau misal ada ikut ini apa sih, e-sport. Nah, ikut e-sport besoknya, tapi besoknya ada
ulangan dan juga OSN digimanakan tuh? E-sportnya di delete. Di delete ya. Luar biasa. Ulangan dulu dong. Ulangan dulu. Ulangan dulu aja. Kalau nggak di delete suruh orang lain main jadi delegate. Kalau nggak di delete. Oke. Ya ada 2 versi ya. Ada yang di delete. Wah, yang penting ulangan dulu lah. Yang ini bisa ikut lagi nanti di event e-sport dan lain sebagainya yang lain atau nge-gamesnya gimana kan ada juga yang seperti itu ya. Ada juga di delete nih kamu aja yang ikutan dan lain sebagainya. Nah itu boleh ya. Pokoknya adik-adik bisa menghapus itu atau mendelete itu atau mengganti itu atau melakukan itu. Jadi silahkan diprioritaskan karena kakak yakin di sini memang zamannya media ya yang tadi di Rafa apa Raffi ya? Bentar. Raffi tadi Kak. Raffi ya. Kalau di liga itu dia kayak nyari pengganti teman, kayak nyari temennya ya buat gantiin gitu. Iya, atau mungkin orang lain untuk gantiin. Misal ada disuruh ibu untuk belajar, terus tiba-tiba kakak yang pertama nyuruh misal, Dek tolong ambilin ini. Nah, adek punya adek lain tuh. Tuh Dek tolong lu, kakak lagi disuruh ibu belajar gitu. Itu dilejet gitu ke orang lain, betul. Oh, didelegasikan. Nah, seperti itu ya. Mainnya media sosial, jadi silahkan boleh untuk relaksasinya, main game dan lain sebagainya nggak bisa dihindari itu, tapi tolong jangan terlalu berlebihan ya, karena apa yang berlebihan itu tidak bagus dan kurang baik ya. Susu aja kalau misalnya berlebihan atau air putih dan lain sebagainya yang pada mulanya itu baik, tapi karena berlebihan itu malah kurang baik jadi bagi tubuh. Maka gitu games dan lain sebagainya juga harus dibatasi ya. Adik-adik yang mampu untuk membatasi itu. Nah, yang berikutnya adalah ada video dulu nih. Silahkan adik-adik. Nah, sini nih. Udah muncul lagi adik-adik? Belum Kak, masih hitam. Belum Kak Yudo. Belum ada. Wah, sehitam mata saya ya. Oke. Bukan sehitam kulit saya, jangan. Nah, nih. Suaranya belum ini ya, bentar. Suaranya belum muncul ya. Bentar. Suaranya udah muncul adik-adik? Belum Kak, belum. Sekarang ada nggak? Ya kedengeran. Belum. Udah ada sih videonya tapi belum ada suara. Belum ada suaranya, Kak. Kayaknya sih udah kelihatan. Sekarang udah belum? Belum kedengeran. Belum kedengeran. Suara kakaknya kedengeran tapi share screen-nya enggak, Kak. Oke, bentar. Kakak coba ini share screen-nya dari bentar. Tampilkan belum muncul ya. Nah, ini nih. Tambahkan Oke, sekarang udah muncul ya insyaallah ya. Dan kita selalu di bawah mereka. Kenapa kualitas iman dan takwa mereka luar biasa. Dan kita nggak pernah bisa ngejar mereka. Padahal kalau pakai logika, seharusnya orang yang bisa mengumpulkan ribuan hadis hanya modal 2 jempol, itu kualitasnya akan lebih bagus daripada orang yang harus jalan kaki 1 bulan dapetin 1 hadis. Kan lebih efisien, lebih cepat.
Tapi kenapa kualitas mereka lebih bagus? Kata ulama, pengisi Masjid Nabawi, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Shinqiti, beliau mengatakan, keberkahan hadirin, keberkahan ilmu, itu yang beda. Satu hadis, tapi berkah itu lebih baik daripada ribuan hadis kurang berkah. Keberkahan. Makanya kata Syekh Shinqiti, yang harus diincar oleh para penuntut ilmu, orang yang datang ke kajian, orang yang mengejar majelis Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz D, bukan hanya mencari ilmu, tapi mencari keberkahan ilmu, mencari ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi nggak pernah meminta ilmu aja. Yang Nabi minta apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu yang banyak. Nabi nggak minta ilmu yang banyak semata. Nabi minta ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Lalu Nabi meminta perlindungan kepada Allah, wa'udzubika min ilmin la yanfa', dan aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan salah satu cara mendapatkan keberkahan ilmu adalah usaha, upaya, effort yang sungguh-sungguh. Karena semakin kita jungkir balik mendapatkan sesuatu itu semakin bernilai di dalam sanubari kita. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, catat baik-baik, kita sekarang itu berada di sebuah masa di mana ilmu itu dibuka oleh Allah. Ilmu itu dibuka. Jabir untuk ketemu Abdillah, mendengar hadis Nabi SAW itu jalan kaki 1 bulan. 1 hadis. Al-Imam Masruq, Imam Masruq adalah murid dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Untuk mendapatkan tafsir 1 kata di dalam Al-Quran. 1 kata, bukan 1 surat, 1 kata. Itu jalan ke Irak. Begitu sampai Irak, syekh yang beliau incar udah pergi ke Syam. Apa yang beliau lakukan? Langsung berangkat ke Syam. Terus ketemu di sana. Subhanallah. Bayangkan. Sedangkan kita sekarang, kita hadirin, kita wifi gratis. 1 buku hadis yang isinya ribuan hadis, lalu masuk ke gadget kita. Ulama-ulama dulu 1 hadis 1 bulan itu kan penjagaannya luar biasa. Ini kalau saya nggak ngamalin, habis saya. 1 bulan saya ngerjain ini, saya harus amalin, saya harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya harus jadikan akhirat benar-benar di pelupuk mata saya. Karena saya ngejar hadis itu 1 bulan jalannya. Ini salah satu penjelasan bagaimana ilmu di masa mereka itu berkahnya luar biasa. Karena mereka kejar, mereka berupaya, mereka benar-benar kerja keras buat ilmu. Tuh adik-adik ada yang bisa ambil pesan dari video yang tadi? Ilmu itu harus berkah, simpelnya gitu kan? Simpelnya sih gitu. Ilmu itu harus didapatkan secara sungguh-sungguh. Gak bermakna kalau ilmu itu kita nggak mau dapatkan secara sungguh-sungguh. Oke. Jadi tadi apa? Kesungguhan ya, ilmunya harus berkah juga ya. Berkah, iya. Jadi memang tadi nggak boleh mempelajari ilmu yang nggak berguna gitu. Masya Allah. Oke, salah satu bentuk cara mendapat keberkahannya ya. Ya. Ya betul tadi. Jadi memang sekarang segala dimudahkan ya. 1 menit bisa kita search berapa ribu hadis, bisa kita search berapa. Gimana nih cara menyelesaikan soal ini? Kita tinggal scan foto soalnya bisa keluar tuh. Nah tapi dari itu semua kita bisa juga sih mendapatkan keberkahan. Tapi kalau effortnya kita atau semangatnya, upayanya, usahanya tadi benar-benar. Kemudian setelah itu bisa diamalkan juga adik-adik. Maka dari itu silahkan sekarang Allah sudah membukakan seluas-luasnya bagi adik-adik semua mengakses ilmu. Di Bintang Pelajar banyak diberikan kesempatan ya bisa konsultasi dengan gurunya langsung pada saat di tempat, bisa diskusi juga dengan staf bimbingan konseling terkait permasalahan yang ada di rumah, di pembelajaran ya, akademik tentunya dan lain sebagainya. Pokoknya sekarang sudah terbuka lebar, tapi bagaimana adik-adik mau tuh memanfaatkan itu semua dan menjadikan itu research atau
bahan untuk kita maksimalkan agar potensi yang kita miliki itu benar-benar bisa dipakai untuk jalan kebaikan tentunya yang tadi sudah disebutkan juga oleh Azam ya. Nah, kita itu benar ada poin khususnya itu adalah ilmu yang bermanfaat ya, karena di dunia ini banyak sekali terbagi-bagi ilmu, ada ilmu sihir, ada ilmu tentang alam, ilmu lain sebagainya. Nah, itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Seperti ilmu sihir tidak baik ya, kita harus hindari karena di Al-Qur'an juga sudah dijelaskan ada ilmu sihir yang diturunkan oleh atau dijadikan ujian untuk Harut dan Marut ya, malaikat. Nah, seperti itu. Jadi silahkan adik-adik bisa memilah diri dengan cara ilmu ya, belajar dulu dari agama, oh ini baik dan benar, baik dan salah maksud kakak. Nah, mana yang harus dipilih gitu. Oke, kita lanjut setelah dari video ke sini ya. Nah, kita juga bisa dengan berdoa adik-adik. Tadi kan kita udah berupaya, effort kita udah tinggi, usaha kita udah maksimal. Apa yang kurang? Kita lupa dengan senjata yang maha dahsyat nih. Apa senjata maha dahsyat kita? Apakah gada, parang? Bukan ya, tapi adalah doa. Nah, doa adalah senjata orang muslim yang insya Allah bisa membantu mereka dalam menyelesaikan masalah. Nah, terakhir jangan lupa berdoa karena doa adalah senjata terbaik bagi orang yang beriman. Ini ada doanya ya, Allahumma la sahlu illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hajana idza syi'ta syahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Allah untuk, aduh Kak saya mau masuk Man-Icen, Kak saya mau masuk Labs, saya mau masuk ini. Tapi susah gitu, di diri sendiri udah pesimis. Padahal saya udah ikhtiar tapi kok TO-nya tetap kecil. Nah, ini mungkin adik-adik melupakan suatu hal, yaitu berdoa. Doanya bisa lewat sendiri, bisa juga minta ke orang tua. Insya Allah mustajab adik-adik. Kalau misal adik-adik linear dan sinkron juga, orang tua mendoakan, adik-adik berdoa dan usaha atau ikhtiar adik-adik udah tinggi. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik, tapi kita juga harus selalu bertawakal. Jadi jangan doa kita maksimal, ikhtiar kita maksimal, tapi kok hasilnya seperti ini Kak, bukan yang saya harapkan. Allah tahu yang terbaik untuk adik-adik. Jadi kekecewaan itu bisa adik-adik obati dengan Masya Allah, ini ternyata adalah skenario yang Allah siapkan untuk saya, yang terbaik untuk hidup dan masa depan saya, seperti itu. Nah, setelah kita bahas terkait ilmu, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan sekolah lanjutan nih adik-adik, untuk setidaknya beberapa informasi terkait dengan sekolah lanjutan. Setelah lulus mau kemana nih? Ada yang mau menyampaikan mau ke sekolah mana? SMA-nya dari kelas 7, 8, 9 mungkin? Farzan kemana nih? Kemana? Oh, MH Tamrin, ya. Lab School. Man-Ice, luar biasa. MH Tamrin. Man-Ice, Pak. Oke, yang Man-Ice-nya di mana? Man-Ice juga, Pak. Serpong. Serpong atau Pasuruan aku. Sip. Enggak niat ke Lampung. Gan Ilir, enggak ya? Bagus-bagus juga. Lab school-nya kemana? Cirende. Cirende, oke, luar biasa ya, Cirende. Oke, itu ya beberapa. Nah, kakak akan spill dikit nih terkait dengan lab school. Nah, jadi ringkasannya kalau lab school tuh benar-benar kenapa sih jadi idola atau tujuan ya bagi semua siswa, kebanyakan siswa maksudnya untuk masuk ke lab school. Karena salah satu sekolah yang masuk top 1000 sekolah se-Indonesia terbaik ya berdasarkan LTMPT dari ujian tes tulis ya dari SNBT atau UTBK dulu. Lab School telah meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Jadi memang benar-benar ketat untuk masuk Lab School, baik itu Cirende, Cibubur maupun yang lebih ketat lagi Kebayoran dan Rawamangun atau Jakarta ya. Harus dipersiapkan dari sekarang. Silahkan untuk adik-adik yang kelas 7 nih, yang di cabang sedang menyaksikan AMT maupun yang sedang menyaksikan melalui online kelas 7 nih. Kalau yang mau masuk ke Lab School, silahkan
bisa ditingkatkan nilai rapotnya terlebih dahulu. Nah, karena nanti ada ujian masuk lewat jalur ini prestasi ya, PSBB atau itu lewat prestasi, nilai raport dan juga nilai akademik. Silakan adik-adik juga untuk ikut lomba sebanyak-banyaknya untuk bisa masuk lab school ya. Intinya belajar tadi ya. Berarti Kak, minimum Ya. nilai raport buat lab school berapa ya Kak? Lab school 87 Minimal. minimal 87 di 5 mata pelajaran ya. Yaitu Bahasa adalah Inggris, bahasa Indonesia, IPA, IPS, kemudian bahasa Inggris, bahasa matematika. matematika. Itu yang harus dimaksimalkan untuk 87, minimal 87 tuh di rata-ratanya untuk tiap semester. Kalau lab school cuman dari semester 1 sampai dengan 4. Nah, kalau yang mau masuk negeri bagusinya sampai semester 5 ya. 6 juga harus bagus, tapi biasanya kalau semester 6 semua nilainya bagus-bagus. Jadi silahkan, wah saya mau masih kelas 7, santai Kak, santai dulu enggak sih? Gitu, enggak ya, enggak gitu. Tapi silahkan adik-adik untuk bisa persiapkan diri mau masuk lab school, Man IC, sekolah negeri itu raportnya harus bagus ya. Dan juga jangan sampai terlewat nih adik-adik. Gimana caranya untuk ikut organisasi dan lomba-lomba yang lain gitu. Jadi itu sangat ini ya, kalau misal mau masuk PPDB negeri Jakarta dan sebagainya dilihat tuh, ikut eskul enggak, jadi ketua enggak. Kemudian nanti itu akan berguna juga di jenjang berikutnya yaitu SMA. Ini untuk lab school. Nah, yang berikutnya, nah ini MHT ya, unggulan MH Tamrin. Ini hanya bisa dimasuki bagi kakaknya yang DKI Jakarta ya. Jadi silahkan adik-adik kalau yang mau ke MH Tamrin, tapi kakaknya misal saya Bekasi Kak, terus ada nih orang tua kerabat apa saudara yang di Jakarta, nah bisa dialihkan juga ya ke sana. Tapi 1 tahun ya minimal, makanya bisa ancang-ancang kalau untuk kelas 8 maupun kelas 7. Nah, pernah menduduki peringkat pertama top 1000 sekolah Indonesia. Saingan terus ya sama Man IC Serpong. Menerapkan 3 kurikulum sekaligus, nasional, Cambridge, dan Olimpiade Sains. MHT diberikan julukan sebagai School of Science Olympiad karena khususnya di bidang hard science. Jadi banyak sekali mengirimkan delegasi-delegasi untuk mengikuti Olimpiade Sains. Jadi silahkan untuk raport kalau nggak salah 8,5 nih kalau untuk MHT gitu. 3 aja ya kalau MHT itu bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Masalah. Itu nilai raport yang harus benar-benar dimaksimalkan. Jadi silahkan pokoknya, tapi yang lain juga jangan, wah saya fokusnya ke 3 ini aja, ke 5 mapel ini yang lain mah, belajarnya apa adanya lah. Enggak gitu ya. Kita harus tetap seimbang. Olahraganya, penjaskesnya harus bagus, kemudian bahasa muloknya juga harus bagus ya kalau ada mulatan lokal dan lain sebagainya. Itu harus tetap seimbang ya. Jadi kita bisa menyeimbangkan pelajaran-pelajaran lain, tapi dimaksimalkannya di beberapa mapel itu. Itu MHT ya, jadi kakak khusus kakak DKI Jakarta kalau MH Tamrin. Oh, khusus, oke. Ya, nggak bisa dari luar. Kalau yang lab school, Man IC kan bisa. Nah, ini Tarnus atau bisa juga ada beberapa yang udah pengen ngebet ke Pradita Dirgantara, sama aja ya. Ini kalau yang Pradita di Boyolali, kalau yang Tarnus itu di Magelang. Kalau Magelang lebih ke Tarnus ini tak hanya menjadi TNI atau polisi, SMA Tarnus berhasil mencetak generasi penerus yang berhasil menjadi seorang pengusaha, tenaga kesehatan, politikus, dan lain-lain. Pokoknya kalau yang mau ke Tarnus, kemudian ke Pradita itu kan kebanyakan saya mau masuk kedinasan Kak, mau saya pengen masuk militer dan lain sebagainya, itu bisa ya. Tapi banyak juga yang sekolah-sekolah di luar negeri, di PTN dan lain sebagainya. Karena seleksi maksudnya pun ketat ya, ada tes IQ, ujian ini kesamaptaan, ujian tes fisik dan lain sebagainya. Pokoknya dipersiapkan kalau yang ingin ke Tarnus dan Pradita Dirgantara di Boyolali untuk bisa persiapan fisiknya juga ya, bukan hanya akademik tapi fisiknya. Kemudian IQ nih perlu dipersiapkan kalau di Tarnus jadi nilai plus kalau adik-adik mempunyai IQ 110. Tapi kalau yang di Pradita Dirgantara adik-adik minimal harus punya IQ 115, itu untuk syarat khususnya ya.
Nah, yang berikutnya ada MAN IC nih. Kalau MAN IC sekarang ada 24 cabang ya dari Aceh sampai dengan Sorong, Papua gitu. Jadi peringkat pertama sekolah SMA terbaik sama kayak MHT ya, saingan terus, sekolah juara Olimpiade Sains dan internasional, lulusannya banyak yang diterima di PTN favorit dan luar negeri. Cara masuknya kalau MAN IC harus ada surat rekomendasi adik-adik. Jadi silahkan minta surat rekomendasi ke sekolah untuk yang kelas 9 ya. Penilaiannya tentu saja nanti dari nilai raport, kemudian keaktifan organisasi, kemudian ikut lomba atau enggak dan lain sebagainya. MAN IC ya yang terbaik ada di Serpong, kemudian Pekalongan kalau yang tahun kemarin, Pasuruan juga. Pokoknya MAN IC di semua daerah itu posisi atau rankingnya naik adik-adik. Nah, tunggu Pak, buat yang tadi Tamrin itu IQ berapa ya minimal? Kalau MH Tamrin sebenarnya nggak ada tes IQ secara spesifik ya. Jadi tes IQ-nya nanti setelah tes akademik. Jadi nanti tes akademik dulu ya. Nah setelah tes akademik lolos, baru ada 2 tes lagi ya. Psikotes dan juga interview. Wawancara. Jadi nggak ada batas minimal di awal. Kalau Tarnus kan ada tuh nilai plus kalau IQ-nya 110 jadi nilai tambahan. Kalau di Pradita itu minimal harus 115. Tapi kalau di MHT nggak ada persyaratan khusus dulu. Tapi nanti di tesnya setelah tes akademik lolos. Oh, oke Pak. Nah, selamat berjuang ya untuk bisa masuk ke beberapa sekolah lanjutan favorit. Mungkin ada juga yang pengen ke Al-Azhar, kemudian BPIBS, sekolah negeri. Nah itu, jangan bersantai. Ini udah bukan waktunya santai, tapi ya bolehlah santai dikit tetap ya. Agar tadi waktunya ada istirahat berapa menit. Kemudian istirahat mungkin di akhir pekan. Pekan ini saya mau istirahat dulu Kak. Pekan kemarin udah jenuh ngurusin organisasi dan belajar PTS misalnya. Oke, boleh. Nah, nanti pekan berikutnya dibangkitkan lagi dan diatur lagi penjadwalannya agar bisa fokus belajar. Seperti itu, kita nonton lagi nih. Ada satu video lagi. Kakak coba bentar. Videonya ada di sini. Jendela. Wait ya. Nah, ini udah terlihat ya. Apa yang bisa diambil dari video tadi, adik-adik pembelajarannya? Bagian itu harus adaptasi kepada situasi kita sekarang. Harus belajar dari kesalahan. Kalau misal satu jalan ditutup buat jalan baru. Ya. Jangan pernah takut buat mencoba. Orang lain kalau belajar Luar bisa dari biasa. orang lain. Jangan takut mencoba. Jangan takut untuk mengamati pernah kan? mencoba. Bisa mengamati Amati. orang lain gitu, belajarnya gitu. Kayak bisa juga gitu. Itu mengamati yang lain. Mantap. Oke, luar biasa. Mengamati dan mencoba. Mantap, luar biasa ya. Oke, jadi kalau dari paper yang tadi ya, beradaptasi ya gimana caranya, kemudian belajar dari orang lain, menghadapi ketakutan dan lain sebagainya itu bisa digunakan ya. Jangan menyerah gitu. Jadi tidak hanya menggunakan satu cara ya kita dalam pembelajaran. Tadi silahkan menggunakan metodenya bisa lewat video pembelajaran, rekaman yang ada di BP, kemudian bisa bertanya ke guru, bisa lewat YouTube dan lain sebagainya. Pokoknya harus benar-benar tahu rule-nya. Ini yang bagus nih, baik untuk saya insya Allah. Nah itu kita laksanakan karena setiap orang punya beda-beda ya. Antara saya bisanya gini Kak, saya bisanya mengamati orang dan meniru gitu, ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Ada juga saya udah punya metode gini nih sambil dengerin guru saya ngobrol atau lewat rekaman video pembelajaran dan lain sebagainya. Itu silahkan adik-adik pakai. Jadi tidak ada yang baku ya adik-adik di sini. Gimana
kebijaksanaan dan juga pemahaman adik-adik, dan juga adik-adik bisa memanfaatkan banyak sekali elemen-elemen dan juga metode yang bisa menunjang itu agar adik-adik bisa optimal juga maksimal. Oke, itu. Nah, belajar seru ala BP. Nah, kalau di bintang pelajar gimana nih? Nih, untuk spesial untuk kelas non ujung, kelas 7 dan 8 ya. Yang 7 baru pindah ya dari SD ke SMP. Ada berikut tips gitu bagi adik-adik untuk bisa belajar seru dan raih nilai raport tinggi ya. Karena raport dulu ya, nggak tiba-tiba kelas 7-8 kan, saya udah mau SMA kan, nggak bisa ya, harus lewati jenjang dulu. Kecuali ada beberapa kayak Al-Azhar 1 Kebayoran itu masih ada sistem Excel ya atau akselerasi. Itu bisa ya 2 tahun. Yang pertama ikut dan rajin masuk kelas di bintang pelajar nih adik-adik, silahkan. Suka rajin nggak yang udah tahun sebelumnya di BP nih masuk kelasnya? Yang baru bergabung di bintang pelajar silahkan untuk bisa rajin ya, dan nggak telat juga intinya. Kalau misal Kak di saya hujan, nah bisa diantisipasi pulang sekolah jam berapa, lesnya berapa, jadi perjalanan estimasi berapa jam nih ke cabang. Nah itu bisa juga dibuat ininya schedule atau rencananya ya, jadi masuk cabang nggak telat. Kemudian saya ada eskul ada ini, nah itu diatur lagi ya jadwal eskulnya ternyata bisa dikebelakangkan atau lain sebagainya. Pokoknya rajin masuk kelas ya. Karena udah orang tua udah fasilitasin nih. Kamu belajar ya di BP di kelas online maupun yang offline. Tapi adiknya jarang masuk ya. Gimana nanti kita bisa mendapatkan ilmu ya. Karena dengan cara kegiatan pembelajaran lah secara offline maupun online. Kalau yang di bintang pelajar nih, karena kita siswa bintang pelajar, bisa masuk dengan rajin. Yang berikutnya tidak santai-santai dan tetap fokus malah masih kelas 7 dan 8. Tadi ya sudah kakak jelaskan, Lab School, MHT, Tarnus, Pradita, dan sekolah-sekolah lanjutan lainnya yang melalui jalur prestasi itu harus nilainya bagus ya, mapel-mapel tertentu bagus. Jadi silahkan dimaksimalkan benar-benar nih adik-adik yang masih kelas 7, 8. Pokoknya nilai raport saya harus tinggi nih, harus 90 semua, gimana ya? Tadi dengan cara belajar. Latihan soal secara mandiri lewat modul. Jadi insya Allah adik-adik semua kan sekarang dapat modul ya. Modul dari bintang pelajar. Mapel misal IPA, IPAS ya. Ada yang IPAS kalau yang SD. Kemudian IPA IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah itu silahkan dipelajari lagi ya di masing-masing rumah. Minta kelas ekstra jika ada materi yang belum dipahami. Jadi silahkan bisa juga ke kakak staf akademik atau QC ya. Untuk adik-adik minta, Kak saya belum paham yang ini. Per pekan sekali boleh kan Kak? Misalnya bahas ini, oh boleh. Nanti kalau ada guru yang bersedia, baik itu yang offline maupun yang online, bisa adik-adik minta kelas ekstra. Misal di luar jadwal kelas reguler ya. Selalu mengerjakan UC PTS dan UC PAS sebelum ujian. Apaan nih Kak? Nah UC itu uji coba ya. Jadi penilaian tengah semester. Nanti kalau misal bentar adik-adik PTS ya, bentar lagi PTS ya. Setelah nanti di tengah-tengah semester ada penilaian tengah semester atau UTS, adik-adik nanti akan diberikan UC dulu, dikerjakan lewat LMS. Jadi silahkan adik untuk bisa masuk LMS kemudian kerjakan apa yang ada di sana UC-nya ya. Nah, aktif bertanya saat KP atau kegiatan pembelajaran. Jadi pada saat di kelas jangan ada yang belum paham terkait algoritma atau ada yang kurang paham terkait dengan materi biologi kali ini. Diem, padahal pas sudah sampai rumah, loh kok saya nggak nanya tadi ya, padahal saya bingung nih materi yang ini. Nah, seperti itu jangan sampai kayak gitu ya. Makanya aktif dan responsif pada saat ada di kelas, baik itu yang online maupun yang offline. Rajin membuka LMS dan melihat video pembelajaran yang metode pembelajarannya atau gaya belajarnya lewat auditori, bisa juga visual juga bisa. Nah seperti itu. Pahami hasil psikotes dan gaya belajar masing-masing. Oke, di kegiatan MOS kali ini kan ada rangkaian psikotes ya. Ada yang adik-adik sudah psikotes maupun belum. Nanti hasilnya akan dikirimkan oleh kakak-kakak staf bimbingan konseling kepada ayah bunda. Nah silakan diskusi, oh ternyata saya tuh gini ya gaya belajar, oh IQ saya segini ya, jadi apa yang harus aku maksimalkan. Nah itu bisa adik-adik pelajari. Tentukan tujuan belajar dan target nilai raport. Jadi
Jangan asal belajar nih adik-adik. Target saya masuk Man IC. Berarti apa yang harus saya persiapkan nih untuk Man IC? Pertama, les di bintang pelajar. Kemudian pada saat di kelas aktif dan ngerjain apa lain sebagainya nanti untuk kelas 9 ya. Untuk kelas 8, 7 fokus di nilai raport dulu. Fokus untuk ikut organisasi dulu dan fokus untuk ikut perlombaan-perlombaan. Nah 3 itu ya, nilai raport, belajar serius di bintang pelajar, kemudian aktif berorganisasi dan juga ikut perlombaan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud atau Kemenag ya. Itu tujuannya. Jadi tujuan lebih mulianya lagi dan lebih atasnya lagi ibadah ya. Jadi belajar tadi untuk mencari ilmu, untuk membedakan baik dan salah. Prioritaskan PM sebelum PTS dan PAS. Jadi nanti insya Allah di bintang pelajar akan ada pemantapan ya adik-adik sebelum PTS maupun PAS. Jadi ada juga sebagian siswa yang oh Kak ada jadwal ini. Nah itu dinantikan dulu ya, diprioritaskan dulu untuk persiapkan PTS maupun PAS. Nah itu untuk kelas non ujung ya. Gimana Kak untuk yang kelas 9? Nah spesial untuk kelas ujung atau kelas 9. Satukan frekuensi seklan dengan orang tua. Bisa konsul bersama dengan kakak Bikon juga. Misal tadi mau ke Man IC. Beneran nggak ini dari adiknya sendiri yang mau ke Man IC? Atau hanya ini arahan dari ayah bunda? Nah nggak apa-apa kalau misal masih bingung. Saya masih bingung Kak ke seklan mana. Nah bisa tanyakan orang tua dulu. Nanti orang tua baru ngasih arahan nih. Oh ke Man IC, oh ke sini. Nah itu bisa adik-adik ikuti. Kalau misal masih ada perbedaan paham bisa tuh diskusi atau konsul antara adik, orang tua dan juga staf bimbingan konseling untuk pemilihan. Cari tahu informasi lengkap seklan yang dituju secara mandiri atau konsultasi dengan kakak Bikon di BP. Kerjakan selalu tryout, seklan atau tryout US. Nanti akan ada 5 kali tryout yaitu untuk yang ke Man IC. Jadi saya udah pembelajaran nih evaluasinya dari nah ini analisis dan evaluasi hasil TO secara detail. Kemudian belajar mandiri lewat LMS dan modul kayak kelas 8 tadi. Dan kurangi waktu bermain, fokus ke tes seklan atau ningkatin nilai semester 5 ya. Kenali diri dan kemampuan lewat hasil psikotes. Jangan malu bertanya pada saat kegiatan pembelajaran. Tancap gas di awal semester. Rajin ikut pra-intensif. Jadi untuk yang kelas 9 bukan semester 2 ya. Mulainya sekarang juga nanti bulan Juli atau tanggal 17 sudah mulai masing-masing di kalau yang online ke Man IC kemana. Nah itu udah dijuruskan. Yang di cabang pun sama ya. Jadi silahkan bisa langsung tancap gas. Pelajari materi-materi untuk masuk ke Man IC, Lab School, MHT, dan sekolah favorit lainnya ya, seklan favorit lainnya. Karena berbeda-beda ya dengan yang diajarkan di sekolah. Punya standarnya masing-masing nih tiap sekolah tuh. Pegang komitmen kuat-kuat dan tumbuhkan terus motivasi diri. Ikuti kegiatan-kegiatan penunjang seklan di cabang masing-masing ya. Nanti mungkin ada stadium general di cabang masing untuk pembahasan tryout dan lain sebagainya diikuti ya. Jangan sampai absen ya atau tidak hadir dengan alasan-alasan atau uzur yang kurang kuat. Kalau misalnya lagi sakit atau lagi ada hal-hal yang nggak bisa dihindari itu tidak masalah ya. Tapi kalau misalnya oh Kak ada ini, nah jadi nggak masuk itu yang tidak disarankan. Nah, silakan adik-adik untuk mengisi presensi juga ya terlebih dahulu. Di sini nanti akan kakak share juga linknya untuk yang online maupun yang online ya, online dari rumah masing-masing. Kalau yang di cabang nanti ada presensinya masing-masing ya. Bentar. Silakan di scan atau diisi dulu sebelum kita ke games dan nanti akan diskusi langsung dengan salah satu siswa inspiratif nih yang bisa jadikan adik-adik contoh untuk masuk ke Lab School atau sekolah lanjutan favorit lainnya. Kak. Ya. Ini kan aku mau tulis di kelasnya kan? Ya. Nah ini aku udah tulis kelas 7 tapi tulisannya di sini please enter a valid email address. Itu ditulis ya, pakai email Kak. Iya, itu disuruhnya pakai email. Pakai email, bentar ya. Iya. Oke, harus pakai email nulisnya, bukan kelas 7 berarti. Apa emailnya harus ditautkan dulu, adik-adik udah tertaut belum akun Gmailnya? Udah nih Kak. Sih, ini
Tapi di atasnya tuh disuruh tulisnya kelas. Bentar ya. Sebentar. Oke, sambil. Aduh, bentar. Wait. Buka dulu ya. Oke, Kak. Cabang, kehadiran, nama asal kelas 7. Oh ya, nanti coba kakak edit lagi yang ini ya, insya Allah. Ya, bentar, slide-nya bisa di-scan terlebih dahulu aja ya, adik-adik untuk ininya ya. Nanti kakak perbarui, kemudian bisa diisi lagi. Oke, sambil menunggu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari materi yang tadi sudah kita bahas bersama adik-adik? Tidak sih, Kak. Enggak ada ya, udah. Ya, silakan. Tadi absensi kehadirannya lupa diisi. Oke, ya, silakan bisa di-scan dulu ya. Ada yang ingin ditanyakan terkait motivasi belajar? Insya Allah udah punya motivasi masing-masing ya, dan lebih termotivasi untuk Maksudnya apa kelas? Saya mau nanya Di sekolah sendiri. Ya, sekolah sendiri ya, betul Bunda. Kak, saya mau nanya, Kak. Ya. Kelas. Oke, siapa tadi? Bisa raise hand dulu ya yang mau nanya. Gimana? Gatvan? Untuk masuk ke mandiri. Ya, untuk masuk mandiri itu ada tes wawancaranya, Pak? Oke, Auria ya? Iya. Wawancara ada nanti kalau yang jalur prestasi. Jalur prestasi nanti akan ada wawancara. Jadi untuk lebih ini sih validasi juga terkait dengan hasil prestasinya gitu. Kalau yang masuk lewat jalur prestasi. Kalau yang jalur umum atau jalur tes nggak ada wawancara ya, langsung tes. Kalau misalnya dinyatakan lulus, nanti ada tes pemberkasan dulu ya, seleksi pemberkasan. Habis pemberkasan masuk, nanti CBT, computer based test. Nah habis itu pengumuman baru masuk, nggak ada wawancara. Kalau yang Japres doang, Auria. Oke, makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Hibatullah, ya. Ini kan tadi aku masuk ini, tapi masih please enter a valid email address. Oke, nanti diperbarui lagi ya oleh kakak. Oke. Udah Kak. Oh ya Kak, untuk yang online cabangnya itu cabang yang mana Kak? Buat cabang Bion ada nggak? Nggak ada Kak. Nggak ada ya. Bentar. Oke, nanti isinya setelah ini aja ya, setelah zuhur ya adik-adik untuk presensi. Oke Kak. Ya, ada lagi tadi apa? RM itu Rawamangun, ya. Oke, mungkin sekian saja ya sebelum ditutup. Kakak akan izin ini lagi nih, share games lagi biar semangat tambah, fokusnya balik lagi di games kata warna ya. Udah muncul ya adik-adik? Sudah Kak. Sudah Kak. Nah, sama rule-nya slide akan muncul gambar, akan ada pertanyaan, peserta menjawab pertanyaan yang ada, baik menyalakan mikrofon atau menulis di kolom komentar atau chat ya. Oke, yang berikutnya sebutkan nama-nama hewan yang ada pada gambar. Coba, bahasa Inggris. Ada apa aja? Kak, kayaknya nge-face. Belum Kak, belum ganti slide-nya. Oke, nah ini baru muncul. Wait. Bentar. Hilang lagi ya. Tadi udah muncul. ada screen. Kelihatan kan tadi? Nah. Ada dog di atas. Tiger di bawah. Ada panda di Ada jellyfish miring. Dolphin. Ada bear.
Ada panda. Ada bear. Ada bear tuh. Tiger paling bawah. Ada tiger, ya. ada Oke. Kita lihat Ada giraffe juga tuh. luar biasa. ada lion. Wah, itu ketemu lion. Oke, kita lihat bersama ya. Apa saja. Nah, ini nih. Giraffe, horse belum ada yang nyebut nih. Horse tadi. Jellyfish belum. Lion terakhir. Horse-nya juga belum. horse. Oke, luar biasa kesini ya. Emang ini sedikit mengecoh banget nih. Oke. Tiger. Oke. Syukron ya adik-adik sudah ikut bergabung di sini. Mohon maaf apabila ada beberapa perkataan ataupun pada saat tadi kakak menyampaikan ada yang kurang berkenan. Semangat terus, semoga ini bisa menjadi awal atau happy starting bagi adik-adik mengarungi 1 tahun pembelajaran bersama di Bintang Pelajar. Semangat terus. Nanti kalau ada apa-apa bisa konsul ke kakak-kakak Bikon yang ada di cabang masing-masing ya. Itu saja mungkin Kak Alam. Terima kasih banyak. Saya serahkan kembali ke Alam. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Yudo. Jazakallah khair. Materinya insya Allah bermanfaat ya buat teman-teman tingkat SMP dan bisa diaplikasikan atau diamalkan ke depannya ya. Oke, tadi juga sempat disampaikan oleh Kak Yudo ya. Ada yang namanya sekolah lanjutan atau seklan. Di antaranya ada Lab School, ada Man IC, MH Tamrin, sama Tarnus ya. Dan mungkin ada beberapa sekolah lain. Selanjutnya kita akan menghadirkan nih namanya Kak Zahra Khoirunisa yang berhasil masuk ke SMA Lab School Jakarta. Sudah bergabung Kak Zahra? Halo, sudah Kak. Sudah ya. Mungkin bisa dinyalakan kameranya atau gimana? Oh Kak, aku udah nyala nih. Oh udah ya. Oke, sip. Oke, Kak Zahra kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah baik Kak, semangat banget hari ini. Wah, ini ya, excited ya buat ngasih semangat ke adik-adiknya nih yang sedang mengarungi masa SMP. Oke, Kak Zahra masuk SMA Lab School Jakarta, betul ya? Betul Kak. Awalnya tahu Lab School atau sekolah lanjutan dari siapa? Kalau sekolah Lab School, karena aku sekolah di SMP Lab School Jakarta ya Kak, jadi aku udah tahu dari SD, dan aku itu taunya dari teman SD aku yang kebetulan kakaknya bersekolah di SMP Lab School Jakarta juga. Dan aku tuh jadi diyakinin sama mereka gitu kalau kualitas Lab School emang bagus dan bisa nuntun aku ke pribadi yang lebih baik lagi. Juga mereka bisa fasilitasin pembelajaran yang emang bagus. Nah, kalau sekolah lanjutan favorit lainnya, biasanya aku tahu, selain tahu dari temen, aku juga tahu dari internet. Contohnya web LTMPT kan ada ranking 1000 sekolah teratas gitu ya. Nah, aku juga ada yang nggak sengaja juga tahu dari BP gitu. Karena kan kadang ada dipasang di mading, motivasi-motivasinya, sekolah favorit itu mana aja, kayak gitu Kak. Oke, berarti Kak Zahra ini rajin riset ya? Mungkin sedikit ya, karena kan mau gimana juga kita harus cari sekolah yang emang bagus dan bisa fasilitasin kita gitu. Oke, betul. Jadi teman-teman juga jangan lupa nih rajin-rajin cari informasi untuk sekolah lanjutan ke depannya gitu ya. Nah, terus orang tua mendukung nggak atau keluarga untuk masuk Lab School Jakarta? Alhamdulillah ngedukung banget, karena ya bagaimanapun juga orang tua sendiri udah tahu kayak kualitas Lab School kayak gimana kan, dan nyatanya emang banyak tuh lulusan-lulusan yang berhasil tembus ke PTN top dan PTLN juga bahkan. Jadi apa yang harus
dirugikan, apa yang harus diragukan juga untuk masuk ke lab school. Jadi alhamdulillah ngedukung 100% Kak. Ya, alhamdulillah. Siap. Berarti awalnya memang dari Kak Zahranya dulu ya yang memang niat untuk masuk lab school dan keluarga juga mendukung gitu. Iya betul kayak gitu Kak. Oke, Kak Zahra, kita juga mau tahu nih tips-tipsnya gimana bisa lolos lab school Jakarta gitu ya untuk adik-adiknya yang mungkin nanti akan mengikuti jejak Kak Zahra juga gitu ya. Pertama untuk metode belajar gimana Kak? Oke, kalau metode belajar, biasanya aku sebelum belajar cari waktu dulu yang pas, kayak kapan aku harus belajar. Apakah dari pagi, atau siang, sore, atau malam, itu tergantung. Jadi sesuaiin juga sama mood kita buat belajar. Karena kalau misalnya mood kita lagi jelek nih dan kita paksa untuk belajar, itu kita juga jadi nggak enjoy belajarnya, dan yang ada kayak terpaksa gitu bawaannya nggak happy juga. Nah, terus kalau metode belajar yang aku pakai, jujur aja aku baru tahu kalau yang selama ini aku lakuin itu namanya Feynman Technique. Di mana kita tuh kayak ngebaca semua materi yang bakal kita bahas, berusaha untuk mengerti konsep-konsepnya. Dan kalau misalnya udah ngerti, kita seakan-akan ngejelasin ke orang. Nggak harus ada orangnya beneran, kayak anggaplah ada orang di depan kita dan kita jelasin dengan bahasa kita sendiri dan sesederhana mungkin. Atau mungkin kita kayak bayangin aja deh jadi guru dari teman-teman yang masih kecil dan harus dipermudah gitu bahasanya. Dan ini menurut aku ngebantu banget juga sih Kak kalau misalnya ada guru yang emang minta kita untuk ngerjain esai untuk ngebahas soal yang dia bikin pakai bahasa kita sendiri, harus dia pakai bahasa kita sendiri. Nah itu ngebantu banget sih. Dan selain itu, selain belajar terus, juga jangan lupa untuk istirahat. Jadi setelah belajar mati-matian ya, apalagi kalau udah minggu-minggu PTS atau PAS itu kan udah kayak seminggu belajar full ya Kak. Nah di situ juga jangan lupa kita untuk self reward ke diri kita sendiri. Jadi kayak misalnya, udah belajar nih, bolehlah sesekali nonton film, bolehlah jalan sama teman atau jalan sama orang tua gitu. Jadi selain dapat nilai bagus, kita nih juga happy buat jalaninnya kayak gitu Kak kalau dari aku. Oke, berarti juga harus seimbang ya. Dari Benar. belajar, terus tadi ada istirahat juga, sama self reward ya. Tuh, teman-teman. Jadi jangan juga belajar terus gitu. Kasihan nanti capek gitu ya. Diatur aja ritmenya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oke, kalau motivasinya untuk masuk ke lab school itu gimana Kak? Dorongannya Motivasi. apa? Kayak semangatnya gitu ya Kak? Oke. Kalau semangat, jujur banyak banget. Yang paling utama, aku tuh ngincer juga PTN-nya. Yang aku udah bilang tadi kan, kayak lulusan lab school itu udah banyak banget yang emang lolos di PTN top atau bahkan PTLN. Dan itu menurut aku dari yang aku lihat di IG-nya emang udah juga difasilitasi untuk kita bisa ke sana. Dan aku jadi yakin itu dong, dan makin kayak semangat, bisa nih masuk ke sini, masuk ke univ ini dengan bantuan lab school kayak gitu. Dan juga aku jadi semangat, yang paling semangat banget sih karena ada teman juga ya. Kayak teman juga jadi pendorong kita, jadi kita rasanya kayak berjuang bareng-bareng untuk masuk ke SMA Lab School lagi. Karena jadinya kita nggak sendiri, kita ada teman-teman yang ngedukung kita juga, kayak gitu. Dan sebenarnya aku juga pengen eksplorasi lebih banyak lagi lingkungan di SMA Lab School itu kayak gimana. Kayak aku yakin isinya juga orang-orang yang akan punya masa depan yang wah gitu. Jadi kayak sekaligus membangun relasi. Jadi bisa bantu kita juga di masa depan kalau misalnya kita butuh bantuan orang tersebut kan kayak, kita kenal dari SMA, kenapa nggak minta tolong aja gitu kan. Dan terakhir sebenarnya aku kepo banget nih sama guru BK SMA karena aku dengar strategi beliau untuk masuk ke PTN itu udah sangat expert dan banyak murid-murid yang mempercaya sama beliau sampai akhirnya lab school juga banyak yang lulus ke PTN top gitu sih Kak. Oke. Kak Zahra ini udah penuh perencanaan ya berarti ya. Oke, yang terakhir mungkin Kak bisa mungkin di-share tips atau kiat-kiatnya ke adik-adik sekalian nih, gimana caranya untuk berjuang masuk sekolah lanjutan. Gitu. Silakan Kak. Oke, boleh banget Kak. Jadi kan sebenarnya lab school tuh ada JAPRES dan tes ya, PSBB dan PSB. Nah, bagi yang pengen masuk nih lewat JAPRES, menurut aku harus banget dari sekarang mulai naikin nilai. Jadi kayak grafik nilai kalian tuh selalu naik atau seminimal mungkin stabil lah dalam artian bagus dan sesuai sama ketentuan yang lab school minta. Jadi
seimbangin juga sama cari lomba-lomba di luar sana, karena lomba-lomba juga sangat membantu untuk sertifikatnya, bantu banget nilainya, nambahin poin kalian, apalagi kalau tingkatnya lebih tinggi lagi, karena insya Allah potensi kalian untuk masuk juga jadi lebih banyak. Nah, selain itu, bagi yang bisa ikut organisasi, menurut aku harus ikut juga, karena dari yang aku lihat, selama ini aku lihat, lab school itu cukup memandang orang-orang yang ikut organisasi. Banyak teman aku yang jadi ketua umum OSIS, MPK itu bisa lolos juga tembus di SMA Lab School jalur prestasi. Begitu juga dengan teman-teman di sini yang mau sekolah lanjutan favorit lainnya. Aku yakin gak beda jauh juga strateginya seperti cara masuk ke Lab School, yaitu dengan stabilin nilai, ikut lomba, organisasi, itu gak beda jauh. Nah, kalau misalnya yang nantinya harus ikut jalur tes atau PSD, itu menurut aku perlu banget cari teman seperjuangan, jadi kita bisa bahas soal bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, dan jadi kayak ya tadi happy. Nah, terakhir dari aku mungkin perilaku kitanya juga, kita harus introspeksi diri kita apakah kita udah bener nih, karena bagaimanapun juga semua perilaku yang kita lakukan itu merupakan cerminan dari hasil yang akan kita dapat. Jadi kalau kitanya baik, ya insya Allah hasilnya juga baik. Kayak gitu. Dan terakhir, jangan lupa untuk tetap berdoa sama Allah, minta bantuannya sama Allah, untuk sholat juga, untuk semoga dipermudah. Karena bagaimanapun juga kita cuma manusia yang perlu dituntun sama Tuhannya. Kayak gitu sih, Kak. Oke, baik. Jadi tadi selain meningkatkan prestasi, ikut organisasi, lomba, terus juga cari teman seperjuangan gitu ya, agar tetap menjaga semangatnya, dan tidak lupa untuk berdoa dan ibadah ya teman-teman ya. Oke. Oke, Kak Zahra, terima kasih banyak atas sharingnya. Semoga nih adik-adik bisa mengikuti jejak Kakak Zahra nih ya. Untuk masuk Amin, Lab semoga School ya. Jakarta ya. Iya. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Zahra atas waktunya. Mungkin nanti kita akan pindah ke sesi berikutnya ya. Terima kasih banyak Kak. Sukses selalu. Terima kasih banyak juga, Kak. Makasih teman-teman di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman. Selanjutnya Kakak akan membacakan tata tertib ya untuk teman-teman selama belajar di Bintang Pelajar tahun ajaran 2023-2024. Oke, sebentar di-share dulu. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Mas. Sudah, Kak. Sudah ya, oke. Kakak akan bacakan tata tertib siswa Bintang Pelajar. Ini untuk yang offline dulu ya, yang di cabang berarti ya. Oke, untuk yang pertama, terkait kehadiran siswa. Nah, yang pertama, siswa yang terlambat untuk masuk KP atau kegiatan pembelajaran yang masih batas toleransi 15 menit atau di atas batas toleransi, maka mengisi form keterlambatan harian dan mendapatkan kartu kuning yang ditandatangani oleh Bikon atau kepala cabang. Oke. Kemudian yang kedua, siswa diperbolehkan masuk kelas pada kartu kuning 1 dan 2. Yang tiga, siswa yang sudah 3 kali terlambat di atas batas toleransi, maka mendapatkan kartu kuning dan tidak boleh masuk kelas kecuali dengan alasan akademik, duka, atau musibah gitu ya. Kemudian yang keempat, siswa yang mendapatkan kartu kuning ketiga, maka tidak diperkenankan pulang, tidak diperkenankan ya, tapi mengerjakan tugas yang diberikan oleh GBS staff untuk dikerjakan di ruang konsultasi akademik. Oke. Nah, yang kedua, ketidakhadiran siswa. Nah, jadi kalau tidak hadir nih ya, ada aturannya juga. Yang pertama, jika berhalangan hadir, teman-teman bisa menginformasikan ke kakak-kakaknya yang di Bintang Pelajar ya, baik itu staf ataupun guru. Kemudian yang kedua, siswa yang tidak hadir sampai 8 kali pertemuan berturut-turut tanpa ada berita atau kabar,
maka siswa tersebut dinonaktifkan dan bintang pelajar tidak berkewajiban mengembalikan biaya les ya. Kemudian sikap dan perilaku siswa. Yang dalam proses KBM yang pertama bersikap sopan dan hormat terhadap guru, staf bintang pelajar dan sesama teman. Kemudian yang kedua, HP dititipkan di front line atau FL ya, atau HP dimatikan ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi jangan sampai handphone teman-teman ini mengganggu jalannya kegiatan belajar. Gitu ya. 3, tidak mengganggu konsentrasi belajar seperti membuat kegaduhan, menggunakan alat komunikasi, membaca komik, majalah, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, tidak makan minum selama KBM berlangsung, menjaga kebersihan, dan tidak membuang sampah sembarangan di tempat. Kemudian yang kelima, tidak merusak sarana dan prasarana seperti mencoret tembok atau kursi atau yang lain-lain yang ada di kelas gitu ya. Nah, bagi siswa yang melanggar peraturan di atas, maka diberi peringatan oleh guru kelas nantinya. Atau penyitaan barang yang tadi ya, misalnya membawa HP, komik, novel, majalah yang dapat mengganggu keberlangsungan kegiatan pembelajaran akan disita oleh guru QC atau Bikon. Kemudian dikeluarkan oleh guru kelas QC atau Bikon sehingga hingga kelasnya selesai ya. Selanjutnya akan dikonfirmasi kepada orang tua. Dan yang terakhir, khusus mencoret-coret ada sanksi finansial sebesar 100.000 per coretan. Nah, untuk di lingkungan bintang pelajar, pertama siswa tidak diperbolehkan merokok, mengkonsumsi narkoba, melakukan tindakan kriminal, dan lain-lain. Yang kedua, siswa tidak dibolehkan melakukan tindakan asusila seperti berpacaran, berkelahi, menganiaya, dan lain-lain. Ketiga, bagi siswa yang melanggar peraturan tersebut akan diberikan teguran keras dan layanan konseling kepada siswa dan orang tuanya. Bahkan jika tidak ada perubahan, kalau nggak ada perubahan, teman-teman akan dinonaktifkan ya. Jadi diharapkan seandainya jangan sampai mungkin ada pelanggaran yang terjadi, kemudian setelah dilakukan konsultasi atau konseling dengan kakak bikonnya dan tidak ada perubahan setelahnya, maka ada sanksi dinonaktifkan. Gitu ya. Kemudian untuk pakaian, yang pertama, siswa wajib berpakaian sopan dan rapi dan juga menutup aurat. Nah, bagi yang ikhwan ya atau laki-laki, memakai baju berlengan panjang atau pendek dan celana panjang yang menutup aurat. Dan untuk yang siswi atau akhwat, memakai rok panjang atau celana panjang dan hijab ya. Bajunya tidak ketat dan tidak transparan. Oke. Yang kelima, untuk kelengkapan belajar, yang pertama siswa selalu membawa alat tulis dan modul atau buku paket sesuai jadwalnya ya. Jadi dipastikan sebelum les sudah disiapkan sehingga tidak ada alat-alat yang tertinggal. Jadi bisa menunjang pembelajaran teman-teman berjalan lebih lancar. Kemudian yang B, siswa yang tidak membawa modul sampai 3 kali berturut-turut akan mendapat sanksi berupa tugas dari gurunya. Nah, poin ke-6, aturan belajar. Perubahan jadwal belajar dari siswa. Nah, yang pertama, jadwal belajar tidak boleh dirubah kecuali dengan alasan yang bisa dipertimbangkan. Kemudian poin keduanya, jika ada perubahan jadwal, segera infokan ke staf akademik bintang pelajar minimal 2 hari sebelumnya. Apabila tidak ada info, berarti dianggap tetap pada jadwal yang awal ya. Jadi teman-teman diharapkan tidak merubah jadwal dadakan gitu ya. Kalau misalnya ada kira-kira ada acara mungkin 2 hari ke depan bisa diinfokan ke staf akademiknya. Kemudian poin ketiga, apabila siswa tidak hadir ikut belajar karena suatu hal,
maka tidak ada pergantian KBM di hari lain. Keempat, setiap tanggal atau kalender merah siswa diliburkan dan tidak ada penggantian KP di hari lain. Ini poin selanjutnya, siswa wajib mengikuti setiap tryout atau pekan evaluasi yang diadakan bintang pelajar, dan siswa harus mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan tidak ada tryout susulan kecuali bagi yang sakit. Ya. Jadi diharapkan ketika ada pekan tryout, teman-teman mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya. Jadi tidak asal selesai saja gitu ya. Dimaksimalkan apa yang telah dipelajari sehingga nanti terlihat pada hasil tryout-nya. Kemudian setiap siswa wajib sholat berjamaah di bintang pelajar sesuai dengan peraturan cabang dan sebaiknya masing-masing siswa membawa perlengkapan sholat ya. Jadi ketika masuk waktu sholat, teman-teman bisa sholat di musola cabang masing-masing gitu ya. Oke, yang keempat atau yang terakhir, apabila siswa akan berhenti les atau nonaktif sementara, maka wajib menginformasikan ke staf akademik bintang pelajar. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk teman-teman yang di cabang offline. Untuk di cabang online-nya mungkin oleh Kak Yudo ya. Kak Yudo mungkin bisa di-share. Ya, insya Allah, Mas. Jadi kalau yang online izin masuk ya Kak Alam. Oke, silakan Kak. Jadi untuk yang online, adik-adik yang online masih hampir mirip ya dengan yang tadi Kak Alam sampaikan atau Kak Alam bacakan. Cuman di sini perbedaannya ada di penggunaan perangkat ya. Kalau yang offline kan langsung datang, ini harus lewat MS Team. Jadi tata tertib ini harus diikuti oleh seluruh siswa bintang pelajar ya, baik yang offline tadi yang sudah disebutkan Kak Alam ataupun yang online yang akan saya coba share ke adik-adik. Ini keterlambatan sama dalam kegiatan maksimal 15 menit. Apabila tidak masuk, silahkan bisa izin terlebih dahulu ya. Jangan langsung lost tiba-tiba nggak ada kabar ya adik-adik. Jadi tahu oh kalau lagi sakit, kalau lagi ada urusan yang lain atau ada kendala dan lain sebagainya. Jumlah kehadiran sekurang-kurangnya 90% nih dari hari pertemuan, dan apabila tidak terpenuhi maka bintang pelajar akan mengkomunikasikan dan laporan lah ke orang tua nih. Ini siswa meninggalkan pelajaran karena sakit, harus minta izin, intinya izin ya, atau komunikasi kalau ada kendala atau hal-hal yang lainnya. Membawa modul, ini tidak mengaktifkan atau membunyikan mode silent HP selama kegiatan pembelajaran ya. Memasang foto profil di aplikasi MS Team-nya. Kemudian memakai pakaian yang baik, berbicara sama teman yang baik, dan mendeploy mengerjakan latihan mandiri. Oke, intinya menyalakan kamera ya adik-adik. Kalau yang online itu harus menyalakan kamera. Kalau yang online offline kan kelihatan semua ya Kak Alam di kelasnya gitu. Jadi ada siswa A, siswa B. Kalau yang di online kan susah nih. Ini siapa nih, Gatvan? Oh, Gatvan. Oke, udah on cam. Jadi interaksi antara guru dengan siswanya itu bisa terbangun gitu, terjalin sehingga kedekatan emosional walaupun lewat MS Team itu bisa. Intinya itu ya. Jadi wajib menggunakan ini pakaian syar'i, kemudian posisikan diri sebagaimana belajar di kelas pada umumnya tapi lewat kamar masing-masing ya. Jadi makanya di on cam, kemudian tadi bisa masuk lebih awal waktu. Untuk tryout juga hampir-hampir sama ya. Ini mohon maaf nanti diganti lewat LMS ya adik-adik, lms.bintangpelajar.com. Itu mungkin Kak Alam kurang lebih sama, tapi di sini penggunaannya dititik beratkan harus on cam kalau yang MS Team. Itu Kak Alam, syukron atas waktu dan juga kesempatannya. Oke, berarti kurang lebih sama ya. Oke, teman-teman. Oke, tadi kita sudah mendengarkan ya materi Kak Yudo, tadi juga sudah ada sharing dengan Kak Zahra terkait Seklan Lab School. Nah, sampai sini
Gimana nih? Udah lebih siap belum menghadapi tahun ajaran yang baru? Harus Udah ya? siap. Siap, Harus Kak. siap ya. Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah sudah siap. Siap, alhamdulillah. Siap Semoga ya. siap. Semoga siap. Oke. Harus siap. Oke, Kak Ya, Alam. semangat terus teman-teman ya. Ya, Jangan lupa Kak juga Yura. diisi ya, adik-adik untuk presensinya udah bisa diisi sekarang. Kalau yang cabang online itu Beyond SMP gitu. Kalau yang lain bisa menyesuaikan, misal Cikarang atau Greenwich itu diisi sesuai cabangnya masing-masing. Kalau yang Oke, online baik. Beyond SMP. Itu aja Kak Alam. Oke. Presensi kehadiran juga udah di-share tadi sama Kak Yudo ya di kolom chat. Teman-teman bisa lihat di situ ya. Oke, kalau gitu ini sudah di penghujung acara. Mungkin kita tutup ya Kak Yudo ya. Ya, boleh. Dan diingatkan juga Kak Alam untuk ini proses selanjutnya di cabang, nilai rapot Oh, dan lain sebagainya. selanjutnya ya teman-teman mungkin udah punya kegiatan masing-masing ya di cabangnya. Mungkin ada yang psikotes, ada yang tes diagnostik. Oh itu sih musik. Ya. Kalam ke mute, Kalam, Afwan. Ya, teman-teman mungkin sudah ada kegiatan selanjutnya ya nanti setelah ini di cabangnya masing-masing. Mungkin ada yang tes diagnostik atau ada yang ikut psikotes. Silakan diikuti kegiatan-kegiatan yang ada selama masa orientasi ini. Insya Allah akan bermanfaat ke depannya ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu Kakak mohon izin. Mohon maaf juga jika ada kesalahan terkait pelaksanaan acara pada hari ini ya. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Dan semoga yang disampaikan tadi bermanfaat ya buat teman-teman ke depannya. Oke, kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak ya Kak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adios amigos.